Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Julie di Wisdom and Invest. Seperti biasa, hari ini saya akan membahas ke-10 saham ini secara berurutan, dan saham ini adalah saham pilihan dari teman-teman. Jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli. Tujuan dari analisa ini adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau dirasa ada yang kurang cocok dengan analisa ini, it's okay, silahkan dianalisa ulang kembali. Kalau suka dengan video ini dan dirasa bermanfaat, silahkan ya klik tombol share dan bagikan ke temannya agar bisa ikutan belajar juga. Dan join Telegram Wisdom and Invest untuk request saham-saham lainnya. Chart yang saya gunakan ini adalah chart dari Wisdom and Invest. Jadi ini udah ada trading sistemnya, udah ada sinyal beli dan sinyal jualnya ya. Tinggal teman-teman lihat aja sinyal segitiga hijau dan merahnya. Kalau hijau beli, merah sell. Untuk teman-teman yang belum menggunakan trading sistem WIN, itu nggak apa-apa. Nanti saya akan jelaskan juga menggunakan indikator sederhana seperti stokastik dan MACD. Bagi teman-teman yang tertarik mempelajari chart WIN secara lebih detail, maka silahkan klik link yang ada di deskripsi di bawah ya. Chart Breeze ini sudah lama ya, sejak di sini dia muncul segitiga hijaunya, itu adalah sinyal untuk beli atau buy. Statusnya masih hold dengan profit 72%. Jadi congrats ya untuk teman-teman yang menggunakan trading system WIN. Tinggal teman-teman mengikuti sinyal buy-nya dan di hold sekarang sudah 72%. Kalaupun teman-teman telat, seharusnya masih ada ya sekitar 50%. Bagi yang sudah profit, maka jangan lupa tinggal pasang trailing stop-nya. Pixelnya ini merah satu, masih nggak apa-apa, tapi sebetulnya yang bagus itu adalah kalau dia hijau dua-duanya. Untuk momentumnya ini masih oke karena dia semakin menanjak ya. Jadi seperti di sini, kalau dia semakin menanjak, ada momentumnya itu bagus, artinya dia bisa naik. Tapi begitu dia sudah mulai menjadi biru tua dan mulai menurun, artinya momentumnya sudah mulai melemah. Jadi ada potensi reversal seperti di sebelah sini. MACD-nya untuk Breeze ini masih bagus, dia menanjak membuka. Lalu stokastiknya memang dia dead cross, tapi itu nggak apa-apa karena hanya potensinya koreksi-koreksi kecil ya. Dia dead cross-nya hanya di area overbought, jadi itu masih oke. Supportnya untuk Breeze ini ada support terdekat yaitu di area sini di sekitar 2000. Dan untuk resistnya itu menggunakan harga high yang kemarin ya, high last price kemarin. Nah ini bisa menjadi resistnya. Untuk supportnya di area sekitar, ini angka psikologis saja 2000. Karena si Breeze ini kan sudah ATH ya, all time high untuk si Breeze-nya ini. Breeze. Maka sebetulnya targetnya itu adalah tak terhingga. Jadi dia bisa naik ke atas lagi. Bagi teman-teman yang sudah entry dari bawah, maka teman-teman tinggal pasang trailing stop aja. Jadi ikut aja dia mau naiknya ke berapa. Untuk era ini sinyal entry-nya sudah sejak ini. Ini adalah sinyal untuk buy. Statusnya masih hold dengan profit 13,2%. Pixelnya hijau dua-duanya masih oke. Momentumnya juga masih ada ya, masih menanjak. MACD-nya untuk era masih bagus, dia menanjak membuka, stokastiknya juga masih menanjak dan membuka, masih bagus. Area supportnya bisa kita gunakan support weekly yang di sebelah sini, yaitu 1900. Untuk targetnya ini nggak kelihatan, mari kita coba cek di chart satu lagi. Ini adalah chart era weekly. Ini adalah weekly ya, chart weekly. Secara weekly juga indikatornya masih bagus, masih oke. Kalau di weekly ini supportnya si era, ini adalah era ya. Supportnya dia ada di 1885. Ini juga ada sebuah pattern. Bisa seperti ini ya, patternnya si era. Bisa sebagai cup and handle. Ataupun ada IHNS, itu sama aja mau yang manapun tetap targetnya setinggi ini ya. Jadi setinggi headnya ataupun setinggi cupnya itu. Nah ini mudah-mudahan selama dia bertahan di atas 1885, dia mampu mencapai target selanjutnya, yaitu
Ini terdekatnya ya 2260. Padahal targetnya itu sebetulnya setinggi ini. Jadi seharusnya masih lebih tinggi lagi. Untuk LPKR ini sedang sideways sebetulnya. Dia sideways di area sini ya. Jadi kalau lagi sideways, kita abaikan aja segitiga hijau dan merahnya, karena nanti jadinya dia akan muncul terus, bolak-balik muncul. Sama seperti di sini, dia segitiga merah dan hijaunya bolak-balik muncul terus. Maka kita bisa gunakan strateginya adalah buy on weakness sebetulnya, dan sell on strength. Atau kita menunggu aja dulu sampai momentum atau sampai breakout. Jadi saat breakout baru kita entry ya, itu juga boleh. Pixelnya dua-duanya hijau, itu sebetulnya masih oke. Momentumnya sebetulnya ini lagi melemah ya. Dia lagi melemah, tapi selama dia masih bertahan, dia dari support ininya, sideway-nya, maka sebetulnya masih oke. MACD-nya untuk LPKR ini sudah mulai menutup, tapi belum dead cross, masih oke. Stokastiknya juga ini masih datar-datar ini karena dia sedang sideways ya. Supportnya bisa kita gunakan support yang di sini, itu angka psikologisnya adalah 220, dan resistnya kita bisa gunakan resist di sini. Angka psikologisnya yaitu 260. Jadi selama masih sideways ini teman-teman bisa buy on support atau buy on weakness ya, dan sell on strength. Ini adalah chart weekly-nya untuk LPKR. Ini LPKR weekly. Supportnya di chart ini adalah 224 sampai 255 nih. Jadi masih ada potensi ya, dia akan sideways dulu. Volumenya sih bagus. Indikatornya juga masih oke. MACD-nya bagus, stokastiknya juga bagus, masih oke. Jadi mudah-mudahan dia mampu breakout dari resist 255-nya ini. Kalau dia breakout, maka potensinya dia bisa testing resist yang di sini ya, yaitu 298. Harum ini sinyal entry-nya sudah lama banget. Dia muncul di sini. Sinyal buy, statusnya adalah hold 37,2%. Pixelnya masih bagus, dua-duanya hijau. Momentumnya memang menjadi biru tua dan agak melemah. Tapi selama dia bertahan dari sini, dia ada sebuah tren ya, sebetulnya dia masih uptrend. Jadi sebetulnya masih oke. Di sini juga ada sebuah support, selama dia bertahan di atas support itu, maka dia masih oke. Harum masih bagus, MACD-nya membuka dan menanjak, stokastiknya juga ya, masih menanjak dan membuka. Ini adalah Harum, supportnya itu di area sekitar sini ya, yaitu sekitar 3030. Resistnya bisa kita gunakan harga high yang kemarin, yaitu 3400. Selama dia bertahan di atas 30-30 ini sebenarnya masih oke ya. Jadi kalaupun dia sideways kecil itu masih oke. Mudah-mudahan dia mampu melanjutkan kenaikannya ke atas. Ini adalah chart weekly dari Harum. Ini chart weekly, kita lihat weekly MACD-nya masih bagus, stokastiknya juga masih bagus ya. Harum weekly. Supportnya bisa kita gunakan support yang di sini 3210. Ini karena weekly jadi sebetulnya belum valid ya. Validnya adalah ketika di hari Jumat, artinya besok saat closing. Apakah dia akan bertahan di atas 3210 atau di bawah 3210. Ini karena dia lagi berjuang untuk bertahan di atas supportnya ini. Ini kalau seandainya dia tidak berhasil lewat, ada potensi dia akan konsolidasi dulu. Tapi kalau dia mampu bertahan di atas, maka potensinya bagus sekali ya. Mudah-mudahan dia mampu melanjutkan kenaikannya ke resist selanjutnya, yaitu 3590. Pegas, ini sinyal entry-nya sudah lama juga. Di sini sinyal buy-nya, statusnya masih hold dengan profit 22,9%. Bagi yang sudah profit jangan lupa ya dipasangkan trailing stop-nya. Pixelnya merah satu, yang bagus adalah hijau dua-duanya. Momentumnya masih ada, masih oke.
MACD-nya untuk pegas ini masih bagus. Stokastiknya juga dia masih bagus. Walaupun dia bergerak di area overbought, jangan khawatir. Karena saham-saham yang strong uptrend memang ada kecenderungan bergerak di area overbought. Ini pegas. Supportnya bisa kita gunakan support yang di sini, yaitu di sekitar area 1700. Resistnya bisa kita gunakan harga last high-nya ya, di area 1900. Ini adalah chart weekly-nya dari pegas. MACD-nya masih oke, stokastiknya juga masih oke. Ini pegas weekly. Resistnya bisa kita gunakan di sini, memang dia berada di area support ya. Lagi berjuang bertahan di area support resist yang di sini. Ini supportnya yaitu 1775 si pegas ini. Pegas ini sebetulnya ada sebuah pattern ya, yaitu pattern yang ini cup and handle. Di sini juga ada resist downtrend sebetulnya. Jadi mudah-mudahan dia mampu. Itu kalau nggak salah kemarin sudah saya ukur kira-kira di area 21 sekian. Jadi mudah-mudahan dia mampu ke 2000 dulu ya, ke area 2000-an. Di sini ini kalau tarik di sebelah sini kalau ditarik, nah itu sekitar area 2000-an. Itu merupakan target resist trendnya sekaligus target dari pattern cup and handle-nya di 21 sekian. Jadi mudah-mudahan dia masih mampu naik ke atas. Untuk Wika ini sinyal entry-nya sudah lama ya, sejak di sini sinyal buy. Kemarin memang sempat dia menyenggol garis win. Di sini dia menyenggol garis win, jadi seharusnya kena trailing stop. Dia muncul segitiga merah, jadi sudah terjual. Statusnya di sini juga sudah nggak ada. Ini seharusnya terjual dalam keadaan profit ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah kena trailing stopnya juga itu is okay, happy cuan. Sebetulnya hari ini dia breakout lagi ke atas garis win, jadi sebetulnya bisa spekulatif buy juga. Tapi sifatnya saran saya adalah hanya untuk fast trading aja. Kenapa? Karena si Wika ini keluar dari indeks FTSE. Untuk teman-teman yang tidak tahu apa itu FTSE, itu silakan ya bisa di Google juga. Nah, karena dia keluar dari indeks FTSE dan paling lambat itu dia dikeluarkannya pada tanggal 18 yaitu besok. Jadi deadline-nya besok. Maka saran saya itu dihindari dulu karena akan terjadi volatilitas ya. Dia akan volatil banget, sama seperti si HMSP saat dia dikeluarkan dari indeks MSCI. Jadi kalau teman-teman yang tertarik, jadi sebenarnya bukan jelek juga ya. Si Wika ini sebetulnya masih oke, masih bagus, hanya karena dia dikeluarkan dari indeksnya FTSI maka jadinya lebih volatil. Biasanya di tanggal deadline-nya itu, tanggal 18 dia akan lebih volatil. Teman-teman yang tertarik untuk membeli bisa menunggu, mungkin besok di sesi kedua pas deket-deket lagi closing ataupun di hari Senin aja. Jadi lebih aman ya, kondisinya sudah tidak volatil lagi. Secara pixel ini merah satu, yang bagus adalah hijau dua-duanya. Momentumnya hari ini sebetulnya bagus, dia berubah menjadi biru Ben Hur lagi. Tapi teman-teman bisa lihat sendiri, ini ada buangan yang cukup besar ya, ekornya sangat panjang di atas. MACD-nya sebetulnya masih oke, dia menanjak walaupun jadi agak rapet. Stokastiknya juga hari ini dia dead cross. Di sini warna birunya di atas ya, jadi artinya dia dead cross, agak kurang oke. Sama seperti yang tadi saya katakan di sebelumnya ini bahwa si Wika ini keluar dari indeks FTSE. Jadi be careful aja ya. Kalau teman-teman yang tertarik untuk entry, maka bisa mencoba entry atau speculative buy saat menjelang closing besok atau di hari Senin aja. Bagi yang masih hold, maka jangan lupa ya pasang trailing stopnya. Ini adalah chart Wika weekly. Ini chart weekly-nya Wika. Jadi sebetulnya dia masih oke. Di sini ada sebuah support di 1710. Sini ada targetnya, resist 2200. Jadi mudah-mudahan dia masih mampu ya menuju ke area resistnya di 2200. Tapi tentu target 2200-nya itu adalah target long term atau swing long.
Untuk hoki ini muncul sinyal entry-nya sejak di sini adalah sinyal untuk buy, statusnya masih hold dengan profit 23,6%. Dan hoki ini ATH ya. ATH artinya adalah all time high. Jadi dia sudah mencapai harga tertingginya saat di sini. Jadi the sky is the limit ya. Dia bisa aja membuat new high yang baru. Untuk pixelnya dia merah 1, sebetulnya yang bagus adalah hijau dua-duanya, tapi ini sebenarnya masih oke karena dia masih bertahan juga ya di atas garis win line. Momentumnya ini agak melemah, jadi ada potensi reversal. Yang penting selama dia masih bertahan di atas support itu masih oke. MACD-nya dia memang mulai agak menutup tapi belum dead cross. Stokastiknya juga agak menurun, tapi masih berada di atas 80, masih oke. Ini adalah hoki. Supportnya bisa kita gunakan support yang di sini, yaitu angka psikologis 1050, dan resistnya kita gunakan last high ya. Last high yang kemarin di area 1150. Nah, jadi ada potensi dia akan konsolidasi dulu karena dia sudah mencapai ATH, maka ada potensi dia sideways dulu ya. Konsol dulu baru, dan masih ada potensi untuk membuat new high. Selama si hoki ini bertahan di atas 1050-nya jadi masih oke ya. Apabila dia sampai breakdown dari 1050, maka mungkin teman-teman bisa out dulu, exit dulu atau take profit dulu. Jadi pasang trailing stopnya juga boleh di sana. Atau mau menggunakan garis win line sebagai trailing stop itu juga boleh, tinggal dikasih toleransi aja kira-kira 1-2% atau beberapa tick di bawah garis win. Untuk MNCN ini sudah muncul sinyal buy-nya sejak kemarin. Statusnya adalah hold dengan profit 17,4%. Pixelnya dua-duanya hijau itu oke, momentumnya juga bagus ya. Dia masih ada momentum dan menanjak. MACD-nya masih bagus, dia masih menanjak trennya dan membuka. Stokastiknya juga ini membuka. Supportnya MNCN di sebelah sini ya, 1160. Resistnya di sini sudah nggak kelihatan, jadi kita akan gunakan chart weekly-nya. Ini chart weekly MNCN. Di sini ada support yaitu 1225. Resistnya di sebelah sini. Ini adalah support 1225. Resistnya bisa gunakan resist yang di sini 1285. Di sini kelihatannya MNCN ada sebuah pattern ya, seperti falling wedge, dan sebetulnya targetnya itu sudah tercapai, tapi nggak menutup kemungkinan dia masih mampu naik ke atas. Selama dia bertahan di atas support yang sini 1225, mudah-mudahan dia masih mampu melanjutkan ke resist selanjutnya. Secara weekly, MACD dan stokastiknya juga masih oke ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah profit, itu tinggal pasang trailing stop aja. MPMX ini masih liquid juga, lalu dia sebetulnya pixelnya sih udah kurang oke ya, dan sinyal exitnya sudah dari sejak kemarin. Di sini adalah sinyal untuk exit, pixelnya merah-merah kurang oke, dan momentumnya juga mulai muncul titik merah kecil, itu kurang oke juga sebetulnya. MACD-nya kurang oke karena dead cross dan menurun ke bawah, stokastiknya juga menurun ke bawah, ini masih kurang oke. Tapi sepertinya si MPMX ini ada sebuah pattern, jadi berpotensi ya membentuk pennant. Di sini ada support untuk MPMX. Support 464. Selama dia bertahan di atas 464 itu sebetulnya masih oke. Jadi jangan sampai dia breakdown. Kalau dia sampai closing di bawah 464, maka artinya sudah tidak oke ya. Ada potensi dia bisa lanjut turun ke bawah. Tapi mudah-mudahan dia mampu break out dari pennantnya itu. Jadi kenaikannya cukup lumayan nih. Mudah-mudahan dia mampu ke resist yang terdekat dulu di area sini ya. Resistnya yaitu 498.
ADI ini sinyal entry-nya sudah lama banget ya. Ini sinyal entry atau sinyal buy. Statusnya masih hold dengan profit 151,8%. Jadi congrats banget untuk teman-teman yang masih hold sampai sekarang dan menggunakan trailing stopnya garis win. Bisa dikasih toleransi ya. Trailing stopnya dikasih toleransi beberapa persen. Jadi supaya ketika dia membentuk ekor menembus garis win, itu teman-teman nggak kehilangan barang. Jadi lihat ya, di sini dia nurut banget, dia bertahan terus di atas garis win dan dia mantul di atas garis winnya. Pixelnya dua-duanya hijau masih oke dan momentumnya ini mulai menanjak lagi. Jadi memang sektor yang manggung ini ganti-gantian ya. Waktu itu propertinya udah manggung, lalu sempat istirahat sebentar dan sekarang saatnya sektor konstruksi dan properti ini lagi oke banget nih. MACD-nya ini kembali golden cross, ini bagus. Stokastiknya juga masih bagus. Jadi ini masih oke ya, masih ada potensi dia naik kembali. Ini adalah chart weekly dari ADI. Supportnya di sini ada support 1345. MACD masih bagus, stokastik masih bagus. Selama dia mampu bertahan di atas 1345, ini mudah-mudahan dia mampu ya melanjutkan kenaikannya ke resist selanjutnya, yaitu 1705. Komposan kita ini masih sama ya, analisanya seperti di video yang kemarin. Kalau hari ini dia pixelnya mulai berubah merah satu, tapi sebetulnya dia masih membentuk new high baru ya, walaupun dia candle merah tapi dia masih membentuk tangga yang naik ke atas. Momentumnya ini hari ini juga cukup oke. MACD-nya masih oke, stokastiknya juga sebetulnya masih oke. Dan ini adalah chart weekly dari composite kita. Di weekly-nya memang seperti video saya kemarin, saya ada katakan di sini dia ada resist ya, dia ada resist downtrend-nya. Lalu juga ada resist weekly-nya, ini 6116. Terus teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini sudah berminggu-minggu dia hijau terus. Jadi sangat-sangat wajar kalau misalnya dia sampai koreksi. Mudah-mudahan sih koreksinya nggak dalam. Jadi karena kemarin ini 2 hari yang lalu dia membentuk gap di sini. Jadi mudah-mudahan dia koreksinya hanya koreksi-koreksi kecil buat nutup gap aja, ataupun dia akan bergerak sideways dulu. Nah jangan lupa besok itu adalah hari Jumat. Seperti biasa ya, hari Jumat itu Jumat keramat, biasanya koreksi di hari Jumat karena banyak yang take profit mungkin. Juga jangan lupa besok itu adalah hari terakhir indeks FTSE. Maka sangat wajar sekali kalau misalnya besok sampai merah. Gunakan kesempatan ini untuk teman-teman yang belum punya barang itu untuk buy on weakness ya, buy on weakness. Bagi yang sudah punya maka jangan lupa tinggal pasang trailing stop aja. Sekian analisa dari saya, mudah-mudahan analisa ini bisa membantu teman-teman. Jika dirasa membantu silahkan klik tombol share dan bagikan ke teman-temannya ya, agar bisa ikutan belajar juga. Jangan lupa pasang trailing stopnya, jangan lupa money management. Semoga teman-teman sehat selalu dan semoga cuan selalu menyertai kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.